Shalom, selamat sore, salam Abba Talks buat Bapak Ibu Saudara sekalian, followers dari Abba Love KTC JGC. Kembali pada sore hari ini kita akan ada dalam acara Abba Talks setiap Sabtu sore jam 5 sampai jam 6. Bapak Ibu Saudara, sudah setahun lebih kita ada dalam situasi pandemi. Segala kegiatan, banyak hal kegiatan dibatasin, bahkan kalau dalam hal kerohanian ya, kita ibadah pun sudah setahun kita ibadah secara online, tidak lagi onsite. Dulu yang kita di gereja, kita bisa ketemu banyak orang, kita lihat anak-anak lari ke sana ke sini. Sekarang secara online kita ibadah dari rumah kita masing-masing. Nah, banyak hal yang kita perlu penyesuaian. Untuk orang-orang dewasa, mereka perlu penyesuaian ibadah secara online, pakai gadget, dan semuanya. Kita aja masih perlu beradaptasi dan bergumul untuk menyesuaikan diri dengan pola ibadah yang baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah mereka selama ini bisa menyesuaikan juga, beradaptasi juga? Kita yang dulu melihat mereka berlarian ke sana kemari di ruang kega ya, di lorong hall kega itu, sekarang apa kabar sekolah minggu kita? Bagaimana anak-anak dalam membangun kerohanian mereka? Padahal anak-anak di mata Tuhan sangat penting. Tuhan berkata, jangan halangi mereka untuk datang kepadaku. Nah, lalu sekarang dengan kondisi seperti ini, ibadah kita tidak secara onsite, secara bersama-sama di gereja, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan sekolah minggu kita? Apa kabar kega kita nih? Apakah masih ada atau tidak? Mungkin banyak Bapak Ibu Saudara berpikir, iya ya, gimana ya? Kita aja jemaat banyak tantangan, banyak kendala. Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan sekolah minggu kita? Nah, sore hari ini kita akan mengulik tentang hal itu. Untuk itu tema pada sore hari ini yaitu 60 menit bersama warrior. Tetap berapi-api di tengah pandemi. Nah, siapakah para warrior itu? Nah, mengapa kita harus tetap berapi-api di tengah pandemi? Bagaimana nasib kerohanian anak-anak kita? Apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak juga bisa bertumbuh kerohaniannya dalam masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, kita akan dengar dari tim Kega, teman-teman yang melayani di Kega, mereka akan menyampaikan banyak hal. Mereka menyampaikan satu hal penting, mengapa kita perlu tetap berapi-api di tengah pandemi, khususnya buat anak-anak kita. Nah, 60 menit ke depan kita akan mendengar dari para warrior ini. Ya, siapa sebenarnya warrior itu? Nah, kita akan dengar uraian dari teman-teman Kega. Nah, Bapak Ibu Saudara, santai saja, ambil tempat yang nyaman, dan nanti jika Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, langsung aja tulis dalam kolom chat, supaya nanti ketika kita lagi diskusi, ada pertanyaan, kita bisa sampaikan dan kita bahas bersama. Nah, sekarang saya akan invite dari teman-teman Kega. Oke. Saya akan invite. Bentar ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Saya sudah invite, sebentar pasti akan bergabung bersama-sama dengan kita sore hari ini. Ya, halo, ya Kak Wati. Hai Kak Inggo. Halo, apa kabar? Wah, Sehat wah, ya wah. Pak? Puji Tuhan Kak Wati. Wah, kita mesti harus tetap sehat, fit nih. Kita, keluarga kita, dan teman-teman kita. Halo Kak Agus, Kak Maria. Halo Kak Ino. Senang sekali nih, senang sekali. Saya bisa kesempatan bersama para warrior. 60 menit saya bersama-sama dengan warrior. Nah, Kak Wati, tadi di depan saya sudah sempat sampaikan nih, kita setahun sudah pandemi. Kita aja yang dewasa butuh penyesuaian nih untuk kita beribadah, untuk kita berpola dalam membangun kerohanian kita. Pertanyaannya, apa kabar dengan anak-anak kita ya? Apa kabar sekolah minggu kita? Apa kabar Kega ini? Gimana mereka di masa pandemi ini yang dulunya kita lihat, oh rame di ruang Kega, sekarang secara online,
gimana ya Kak? Kita butuh tahu Kak, orang tua dan juga teman-teman yang menyaksikan ini ingin tahu sebenarnya apa kabar Kega ini. Nah, silakan Kak Wati. Mungkin Kak Wati bisa perkenalkan dulu juga timnya Kak Wati, Oke, dari Kak Wati baik. sendiri juga. Ya, gini Kak Inggof, kita kalau di Kega sebutnya kakak. Oke, Mau tua, mau muda, kakak. Ya, jadi cakep. saya mau jadikan juga Kak Inggof awet muda, kakak. Ya, Yes, sekalipun di rumah ini ada anak ya. awet muda tanpa skincare ya kayak gini nih Kak Wati. Ah, ya, gini Kak Iya, Inggof, iya, iya. nama saya Wati Sutrisna. Ya, ya biasa disebutnya Wati, singkat aja begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Hari ini Kega tetap ada Kak Inggof ya. Oke, Di salah satunya ada Kak Maria, ada Kak Agus ya. Disebut ya, ya. warrior, aduh senang benar nih hati saya ya. Oke. Terharu begitu ya. Kenapa? Pejuang Karena tangguh. kita semua adalah pejuang. Betul Yes. sekali ya. Siapa saja pejuangnya Kak Inggof? Para Hmm. pembina. Ya, walaupun Oke. mungkin mereka dalam pekerjaan itu struggle sekali karena ya kerja dari rumah itu tidak nyaman ya. Betul. Begitu Betul. juga anak-anak muda kita kuliah juga di rumah itu tidak nyaman ya, tapi mereka Yes. berjuang. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan persiapannya nggak di hari Minggu aja Kak Inggof, tapi Hah. dari Senin ya. Ada Mm-mm. program-program kita juga ya, mereka Hmm. selalu ada bersama-sama anak-anak ya. Nah, Mm-mm. selain kakak pembina juga para orang tua yang mungkin sudah gabung ya hari ini bersama-sama kita ya, Mam, Pak. Ya. Terima Ya. kasih udah bergabung ya. Heeh. Ya, Yes. mungkin ada oma-oma juga yang cucunya ada di Ha. rumah. Mungkin papa Betul. mamanya ada lagi di rumah sakit atau isoman di tempat yang lain. Ada Mm-mm. oma ya. Saya juga Ya. mau menyapa oma-oma, opa-opa, selamat bergabung ya. Semangat, semangat, dan semangat. Yes. Karena Semangat. subtemanya adalah tetap berapi-api ya. Tetap Amin. semangat. Karena Yes. kalau tidak ada semangat, imunnya turun Kak Inggof ya. Iya, Kita lanjut betul. ya. Ya, ya Kak Tadi Wati. saya baca-baca ayat itu ada di Mazmur 21 ayat 16. Matius Mm-mm. 21 ayat 16, sorry. Dan Mazmur 8 ayat 3. Katanya, Mm-mm. ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak itu disediakan dan diletakkan dasar kebenaran akan firman Tuhan. Wow. Hmm. Bukan dari orang dewasa, tapi dari anak-anak. Begitu ya, Ya. Kak Agus ya, Kak Maria ya. Ayat itu berkata Betul. di Matius itu dan di Mazmur. Kalau baca ayat itu, kami para pejuang semangat, semangat, dan semangat. Karena kami tahu 10 tahun dari sekarang, anak-anak itu tidak kecil lagi. Ya, Bahkan betul. mungkin lebih dari apa yang kita lagi lakukan pada hari ini. Amin. Anak-anak fokus kita adalah subjek, bukan objek. Subjek di sini, anak-anak itu punya potensi, punya talenta. Jiwa kepemimpinan itu ada loh Kak Inggof. Nanti nih, seru Oh. nih Kak Maria sama Kak Agus mau cerita Ah, ya. mantap, mantap. Dan anak-anak itu juga kepemimpinannya ditumbuhkan. Ya. Ya, gimana ya di era pandemi sendiri-sendiri, tapi kepemimpinannya itu muncul. Kemudian mereka juga ada takut akan Tuhan, Hmm. dijamah Tuhan, bisa berdoa. Wah, pokoknya itu kalau dilihat itu saya bergidik ya, artinya luar biasa anak-anak kita ya. Nah, hari Wow. ini Kega kita itu memang kosong ruangannya Kak Inggof ya, tidak ada. Ruangannya yang kosong. Tapi Baik. di ruangan hati para warrior ada anak-anak, selalu mereka Mantap. mendoakan anak-anak Yes. itu. Ya. Yes. Jadi mulai dari bulan Maret Kak Inggof, kita itu ada program untuk anak-anak bayi, Ya. balita dalam bentuk YouTube. Nanti Oke. mama, oma, opa bisa lihat ya di kolom chat ya. Kemudian yang untuk kelas 1 sampai 6 karena kita sudah punya kerjasama nih dengan Superbook dari tahun 2018. Jadi anak-anak yang kelas 1 sampai 6 mereka bisa melihat juga dari YouTube. Itu luar Oke. biasa sekali. Banyak anak-anak juga yang merasa walaupun sendiri di rumah mereka diubahkan oleh Tuhan. Nah, di bulan November 2020 kita sudah ada Oke. Komsel anak-anak usia kelas 1 Oh. sampai 6 SD. Itu juga seru. Nanti Kak Maria Makabu juga cerita Wow. sama kita. Mantap, Di mantap, bulan mantap. April 2021 Mm-mm. kita sudah melakukan Zoom untuk ibadah.
Bisa ketemu muka Oke. dengan muka, walaupun Ya, ada di sarana Zoom itu dengan ya, anak-anak. ya. Ada juga breakout room-nya, Kak. Oke. Jadi kakak pembina bisa kenal adik-adiknya satu-satu. Oke. Bahkan yang bayi balita nih Kak Inggo, mama Hah? papanya ikut ibadah bersama anaknya. Oke. Ikut tepuk-tepuk tangan, coba bayangkan. Mantap, Jadi kalau ada mantap. game, mama papanya ikut game juga. Itu saya senang sekali dan salut. Itulah keterlibatan orang tua. Kenapa? Ah, Karena Kega ini adalah partner yes, yes, dari yes. orang tua. Jadi kita sudah ada nih toolsnya. Jadi orang tua tinggal pakai aja. Orang tua tinggal lakukan saja bersama anak-anak, setia saja. Maka kita akan lihat bahwa para pejuang yang ada di rumah, orang tua juga bisa menjadi pejuang buat anak-anaknya. Nah, Oke. kalau programnya yang ada di Zoom itu minggu pertama ketiga Kak Ingolf. Minggu pertama, Jadi ketiga, oke. ketiga, ya gampang ya, 1-3 ya. Ya, 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 Lalu benar. untuk yang YouTube, anak-anak bisa melihat di minggu kedua, 4 dan 5. Gampang ya Kak Inggof, Oke. pokoknya bilangan ganjil deh. Kita Iya. ada di Zoom bilangan ganjil ya. Jadi mama, papa, opa, oma, mari bantu anak-anak kita dalam kerohanian. Jangan Yap. sampai 10 tahun lagi kita nggak bisa nemuin mereka seperti sekarang ini ya. Yes. Jadi itu saja Kak Inggof yang saya bisa Ya, ya, ya. infokan bahwa Ya. masih ada Kega kita ya. Wow. Nah, dalam kesempatan ini juga saya Kak Wati ngucapin terima kasih nih buat para pembina yang terus berjuang buat adik-adiknya ya. Ya. Luar biasa. Ya. Baik Kak Oke. Inggof. Berarti memang ruang Kega sekarang di gereja boleh kosong nih, tapi hati anak-anak tetap on fire. Apinya sudah pindah nih dari api gedung KTC, sekarang sudah apinya tetap menyala di rumah masing-masing. Luar biasa. Ya. Jadi memang ternyata pandemi tidak menjadi halangan, Kak Wati ya. Tidak menjadi Betul, halangan kehausan anak-anak untuk mereka tetap bisa bertumbuh rohani, berkumpul dan beribadah bersama nih. Nah, kita pengen dengar lebih jauh nih tentang api dari anak-anak nih, api dari penerus-penerus generasi kerohanian kita nih. Boleh sharing Kak Maria atau Kak Agus nih yang akan sharing nih. Kita pengen dengar lebih banyak lagi. Ya, ya, ya malah, sorry, Kak Iko, Yes, Kak Maria. ya. Nah, memang untuk ibadah yang tadi dibilang Kak Wati, dibilang Kak Iko, ya bahwa semangat anak itu nggak berkurang, tapi di rumah masing-masing, Iya. karena memang lain. Tapi di ini pun tidak mengurangi ya, tidak mengurangi esensi ya dari ibadah secara offline. Karena apa? Karena di dalam ibadah online ini tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan ibadah offline ya. Tetap ada aktivitas game, terus menghafal ayat hafalan, kapasiti untuk kita gitu. Nah, ini ibadahnya memang dibagi menjadi 2 kelas. Kalau dulu offline kan 5 kelas. Nah, sekarang ini kita hanya 2 kelas. Kelas balita itu dari 0 sampai kita 22 tahun, 22 bulan, sorry. Dari 0 sampai 20 bulan ya, yang didampingi pendamping. Nah, untuk yang kedua itu adalah anak-anak kelas SD, kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Ini kurangi internet itu, ini yang dulunya tidak dilakukan di offline, jadi sekarang dilakukan di offline, Pak. Iya, mantap. Nah, itu, yes, mantap. Di breakout room itu kalau anak-anak balita itu dia bisa, anak-anak kecil itu kan suka pengen ngomong ya, Kak Ikof ya, suka keberebut
untuk bersaksi, Wow. ya, untuk mengucapkan kata kunci itu berebut dan dia kepingin semua itu di, di Zoom gitu. Oh, Maksud oke. aku di spotlight gitu tuh seneng sekali gitu. Oh, Yang oke. membuat pembina ini memberikan kesempatan untuk mereka itu bisa ngomong bersatu. Nah, kalau nggak Oke. di main room, hanya itu terbatas itu ya, mereka di breakout room ini Kak Iko. Jadi dia Ya. bisa ngomong apa saja gitu. Nah, untuk yang kelas SD itu ini lebih bagus lagi karena dibedakan secara gender ya. Yang Oh. perempuan kakak pembina perempuan, yang Ya, laki-laki ya. ketemu dengan yang laki sehingga dia nggak sungkan, nggak malu karena kalau untuk kayak teman itu kan sudah berani cerita tentang lawan jenis ya, Oh, ya. oke. Iya, 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 iya. Itu aku tertarik, aku suka sama Oh ya? idola-idola. Nah itu Ah. dan seru dan kami sebagai pemimpin senang banget mereka bisa cerita, bisa berinteraksi dengan pembina. Nah, itu yang kira-kira itu ya kayak itu yang Iya. dulunya tidak offline, tapi di online ini justru muncullah ide itu Iya. gitu. Seru juga ya. Zoom. Ah. Ya, Seru banget ternyata. dan Hmm. iya Jadi itu yang ya, Jadi ternyata memang antara di onsite waktu kita ngumpul, ternyata keseruannya nggak hilang, bahkan menjadi keseruan yang baru malah ya. Menjadi excitementnya menjadi baru. Karena ekspresi anak-anak kita lihat di menarik juga nih. Mereka bisa terbuka. Wah, menarik banget Kak Maria. Iya, iya, ya iya. bisa. Nah, iya, dan kadang-kadang ada yang nangis Kak Ibu kalau yang anak-anak balita tidak diberi kesempatan untuk ayat hafalan atau kata kunci itu bisa ngomong sama mamanya gitu. Wah, nangis gitu, nggak dikasih. Ini nih, ini yang paling menarik dari anak-anak, mereka itu very very authentic ya. Kalau orang dewasa mana Ya, ada yang nangis di depan kamera, ujung-ujungnya paling dimatiin kamera. Kalau anak-anak mah ekspresif sekali ya, ekspresif banget mereka. Nangis nangis gitu ya, berebutan berebutan. Wah seru banget, seru banget, seru banget. Ya ya ya. Terus kalau ya. di breakout room mereka lebih ini ya dalam kelompok-kelompok lebih kecil ya supaya mereka bisa lebih apa intens pembicaraannya. Tapi mereka aktif ya Kak Maria ya. Walaupun anak-anak mereka juga tetap luar biasa ya antusiasmenya ya. Kalau Oh. ada yang nggak ngomong, paksa untuk ngomong. Hmm. Oke oke Kita oke oke. ngomong, Oh. dipancing-pancing. Kakak pembinanya itu punya kreativitas bagaimana untuk Nah, membuat anak ngomong. ini nih yang nggak gampang. Ini nih nilai perjuangannya ya Kak Wati ya. Warriornya di sini nih. Gimana cari cara supaya mereka bisa ngomong ya. Oke, 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 oke. Terus apalagi nih keseruan Kak Maria? Biasanya mereka kan eh, anak-anak ya. Biasanya paling banyak kendalanya apa sih Kak Maria kalau mereka lagi ibadah online kayak gitu? Ya, kendalanya itu yang pertama itu ini Kak Ingkuf ya, maksudnya peran dukungan dari orang tua, support dari orang tua. Kalau Oke. orang tua nggak ya, kita yang ibadah cuma pembina, anak-anak nggak join dong, Iya, otomatis ya. iya, iya. Ini perlu sarana, perlu gadget, perlu wifi ya, perlu orang tua bangunin, ayo ayo kasih semangat, ayo ayo Iya. join, ayo ibunya. Nah itu ya tanpa dukungan orang tua, Yap. ibadah online di GK tidak akan berjalan dengan baik. Ya Iya. ada yang join gitu. Nah itu kendala yang pertama. Hmm. Nah kendala yang kedua adalah
kreativitas ya, kreativitas dari seorang pembina, seorang fasilitator itu harus muncul, Kak Iko, karena ini berbeda dengan offline ya. Anak-anak jenuh dengan sekolah online ya, kebetulan lah bocoran orang tuanya bilang udah jenuh Kak, dari Senin sampai Jumat sekolah, masa mesti online ibadah gitu. Ini harusnya tertantang bagaimana menyajikan ibadah yang sangat menarik, yang kreatif, yang membuat anak-anak bosan, membuat anak-anak itu tidak jenuh hanya 1 jam duduk di depan kamera. Bayangin Kak Iko, kalau kita duduk di depan kamera 1 jam, apa ya betah gitu loh. Nggak mungkin, kita orang tua aja capek ya. Bener. Capek. Nah ini tantangan juga buat para pembina. Bagaimana, karena ini sesuatu yang berbeda, yang melibatkan teknologi ya, yang melibatkan sesuatu yang mungkin banyak dari kami, terutama saya gitu ya, sebagai pembina yang sudah usia gitu ya, itu memang kalah dengan yang muda. Kreativitas. Kak Maria, usia boleh lanjut, tapi lanjutkan perjuangan kita. Ya. Kak Ingolf, ada satu nih yang belum diceritakan. Tadi saya sudah bilang, anak-anak itu kan butuh komunitas. Nah, Kega menyiapkan komunitas itu. Silakan Kak Agus. Komunitas. Komsel, iya. Komunitas. Ada komsel anak. Oke, mantap. Gimana? Jadi apa yang Kak Wati sampaikan betul gitu. Jadi di dalam komsel pun anak-anak boleh menemukan bahwa mereka itu adalah anak-anak yang punya potensi. Nah awalnya pada awal pandemi itu kami turut memikirkan gitu bagaimana keseharian anak-anak di tengah-tengah pandemi. Saat itu kami turut prihatin ya bagaimana keceriaan anak itu yang selama ada di ibadah offline itu kami sudah merindukan gitu bahwa mereka itu bisa bersama-sama kami kembali gitu di dalam menyembah, mencari Tuhan gitu, sama-sama mendapatkan pesan Tuhan gitu dari ibadah gitu. Karena esensi ibadah itu kan sangat besar sekali buat nggak hanya orang tua tapi anak-anak juga gitu. Karena penting sekali buat semua itu ibadah. Gitu. Nah, ada salah satu dari pemimpin menanyakan kepada kami, bagaimana dengan kegiatan kalian sebagai pembina Kega? Bagaimana sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan anak itu bisa memberikan solusi gitu yang terbaik gitu supaya anak-anak ini bisa kembali ibadah. Nah, waktu itu kami berdoa dan kami bisa putuskan bahwa kami buka satu komsel secara Zoom itu di bulan apa ya? Awal November 2020. 2020, yes. Terus responnya gimana Kak Agus? Nah di situ kenapa Pak? Waktu dibuka itu responnya bagaimana? Pada tertarik atau gimana anak-anak pada waktu pertama kali itu? Waktu pertama kali kita buka itu ada 18 anak. Wow. Wow. Waktu itu area di area Taman Modern, Harapan Indah. Jadi ketika mereka antusias, mereka semangat gitu di dalam komsel gitu. Dan kami belajar bagaimana mereka itu yang mengambil peranan gitu, bukan kami sendiri gitu. Karena kalau waktu kami masih bagi-bagi tugas antara pembina saat itu. Nah, dan kami jadi sadar gitu bahwa anak-anak itu subjek yang seperti tadi Kak Wati bilang bahwa mereka itu Tuhan pakai secara luar biasa gitu. Dan yang tadi saya bilang potensi itu keluar ketika mereka boleh dibagikan tanggung jawab gitu, di dalam pelayanan.
bisa sharing firman, bagikan ke teman-temannya, terus bagikan kesaksian, bahkan juga bisa mendoakan teman-temannya. Nah, nih Kak Agus menarik nih. Doa orang dewasa itu kan tanda petik doanya kan yang berat-berat. Kalau anak-anak doanya gimana sih? Mereka doain apa sih Wow, sebenarnya kalau anak-anak ini? Pengen tahu saya. jadi mereka itu bisa waktu kita suruh mereka untuk doa, mereka bisa doakan bangsa itu dengan masa-masa pandemi ini bisa ada Oh, oke. terus juga orang yang sakit mungkin bukan hanya di kalangan teman-teman mereka, tapi Hmm. orang tua mereka, keluarga keluarga. yang mereka harus doakan. Mereka tidak pernah menyerah untuk mendoakan. Bahkan ada satu anak itu mendoakan keluarganya itu untuk bisa kenal Yesus, untuk dekat dengan Tuhan Yesus, keluarga besarnya. Itu bisa Wow. tiap minggu mereka bawa dalam Mereka doa. bawa dalam doa. Wow, wow, wow. Doa anak-anak doa yang sangat tulus tentunya ya. Jadi ya nggak heran ketika mereka doa sungguh-sungguh, langsung Tuhan turun tangan menjawab doa-doa mereka. Iya, kadang-kadang kan biasanya anak-anak kan doanya buat apa ya? Hal-hal yang sederhana yang mereka tahu gitu kan. Nah, barangkali mereka Betul. punya apa? Saya pernah dengar juga mungkin dia sayang banget sama anjingnya ketika sakit didoain. Itu beneran nggak sih, Kak Agus? Ada nggak sih kejadian-kejadian kayak gitu? Ada kejadian waktu itu juga anaknya sekarang udah SMP ya. Oh, oke. Nah, ini ketika Kak Maria memimpin komsel di anak remaja juga, itu ada satu SMP atau dua SMP itu Oh, satu SMP. kehilangan Oh. anjing. Oh iya, terus? Kehilangan, minta supaya teman-temannya mendoakan gitu. Dan ketika didoakan, anjingnya itu besoknya bisa ketemu loh, dengan cara yang ajaib yang gitu. Iya. Doa itu sangat gitu. Iya. Ada juga anak yang mendoakan opanya yang sakit, ya berani mendoakan dalam nama Yesus jadilah sembuh ya, sakit usil gitu ya. Itu tuh bisa sembuh opanya besoknya. Ya. Jadi udah doanya itu kayak Doanya sudah mengadik ya, udah mengusir. Wow. Gitu. Kuasa doanya nggak kalah dengan orang-orang profetik yang gede-gede ya, yang dewasa-dewasa ya, Kak Agus, Kak Maria ya. Luar biasa sih ya, bener-bener. Nah, kalau kita ini kan lagi lagi banyak atau menekankan tentang gaya hidup Coram Deo untuk orang dewasa. Di anak-anak itu Coram Deo juga bisa praktek nggak nih, Kak Agus, Kak Maria? Ya, jadi di dalam komsel yang ada sekarang ini kan sudah, sorry saya lupa info bahwa kita ini kan sudah ada 6 komsel. Dan 6 komsel. Di dalam prakteknya itu ada seperti gaya mesbah Coram Deo, ada juga seperti kompak yang istilahnya dengan yang lain, apa yang didapat dari firman tersebut. Makanya ada breakout room yang tadi Kak Maria sampaikan. Di komsel juga room gitu. Oh, oke. Jadi memang sebenarnya apinya itu tetap kenceng ya buat anak-anak ya. Dan saya baru sadar nih, Kak Agus, Kak Maria, Kak Wati ya. Dulu waktu kita onsite, kita nggak pernah atau mungkin ya nggak terlalu menekankan melakukan hal-hal seperti ini ya. Puji Tuhannya nanti kalau kita misalnya sudah normal, kita bisa jalan dari sisi onsite, kita ngumpul, tetapi yang lewat online ini tetap bisa jalan dan menjangkau jauh lebih banyak lagi ya. Dari berbagai tempat, teman-temannya, saudaranya, dari mana. Karena kan digital itu kan tidak terbatas oleh tempat ya. Kita bisa ketemu dengan siapa saja, jauh lebih efektif malah. Kalau anak-anaknya sudah apinya udah luar biasa, wow, mereka benar-benar menjadi seorang warrior juga ya. Luar biasa sih, luar biasa. Nah, Ya, memang Kak Inggof dari Kak Wati. berbagai tempat juga ada, selain Jakarta, ada kawan-kawan dari luar kota ya, Kak Agus, ada bisa juga? gabung anak-anak. Ada. Oke. Ya, Oke. kita juga senang ya
siapapun boleh gabung, bukan hanya Abalov saja dari KTC JGC, semua bisa bergabung dan itu sangat Oh, oke. memberkati teman-teman yang jauh di sana karena mungkin mereka belum terpikir ada komunitas seperti ini. Ya, silakan Kak Agus. Ya, luar biasa, luar biasa. Iya, kita nggak membatasi area ya, nggak berkata bahwa ini milik Abalov gitu, karena kita ini uh, ada anak-anak dari Papua, dari Oh, Manado, pernah juga ada dari Hong Kong gitu, ikut join gitu. wow, wow, mantap. Seperti itu. Dan ini kami sadari sih bahwa semua itu tidak lepas dari keterlibatan dari orang tua yang Iya, mendukung supaya anak-anak betul sekali. Betul sekali, betul sekali. Ini memang bisa menjadi sebuah kegerakan anak yang masif sekali ya. Karena kita melihat sebenarnya pandemi ini bukan sebuah kendala kalau misalnya kita mau pikir-pikir, menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa masuk ke dalam suatu fase yang baru, bahkan anak-anak pun bisa menjangkau teman-temannya, saudaranya dari berbagai kota dan pulau. Luar biasa, luar biasa. Dan betul kata Kak Agus dan Kak Maria, peran orang tua balik lagi itu sangat diperlukan karena mereka yang memang memfasilitasi anak-anak, mereka juga sebagai figur yang teladan ya. Kalau bukan dari orang tua yang mendorong, anak-anak juga sulit pasti akan bergeraknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat tayangan sekarang ini, mari kita dorong anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, kalau oma opa juga cucu-cucu kita dampingi, kita dorong untuk ikut dalam ibadah juga komsel anak. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan nih, pengen tahu sesuatu, silakan bisa ditanyakan di chat, nanti kita akan bahas juga. Nah, Kak Wati, apalagi nih api-api yang perlu kita tahu nih? Ternyata memang saya yang awalnya bertanya-tanya apa kabar Kega nih, ternyata kabarnya luar biasa, ternyata dahsyat. Puji Tuhan, ya. Wow, ternyata apinya juga nggak padam, apinya malah berkobar dalam bentuk yang lebih lebih terpencar tapi meluas gitu kan, menular dalam bentuk yang berbeda. Nah, kalau Komsel kan sudah ada 6 ya, Kak Agus ya. Betul. Betul. Ya. Nah, itu terus kedepannya pasti akan berkembang terus ya itu nanti. Selama ini cukup banyak antusias ya mereka ya, Kak Agus ya. Cukup. Kita sekarang ini satu komsel itu terdiri sekitar 20 sampai 25 anak. Oh, banyak juga ya. Komsel itu jadi 150-an. Wow. Gitu. Karena mereka aktif ya. Aktif karena mereka dilibatkan Kak Ingkov. Jadi mereka itu tidak hanya sebagai partisipan, tapi mereka itu justru mereka yang melayani, yang menyampaikan sharing, multimedia, yang bisa mimpin game. Jadi kami sebagai pembina ini hanya mensupport, hanya memfasilitasi. Jadi sebetulnya yang sebagai pemain itu sebetulnya anak-anak. Justru disinilah yang membuat anak-anak jadi antusias. Gitu. Oke. Ini yang seperti kata Kak Wati tadi ya, menjadikan anak sebagai subjek ya Kak Wati ya, bukan objek. Betul, Kak. Yang lebih seru lagi, mungkin Kak Agus punya satu pasang pejuang, papa mama buat anaknya. Ada ya Kak? Siapa ya Kak? Oh ya. Kesaksian ya? Oke. Kita bisa invite nggak Kak Agus, Kak Maria nih ya? Ya, boleh di-invite. Ini ada satu anak yang antusias sekali untuk komsel ya. Wow. Sebentar namanya siapa, ya. Kak Maria? Namanya siapa anaknya? Ya, namanya Aurelia Kimiko, baru kelas 3 SD, naik kelas 3 ya. Naik kelas 4 ya. Oke, saya udah di info nama akunnya, saya sudah invite. Kita tunggu. Gak sabar nih. Hai, halo. Hai. Halo. Di Kak Agus Kamaria.
silakan Kak Agus, Kak Maria Oke. diperkenalkan atau di ini yang biasa bareng sama warrior ciliknya ini. Silakan. Ya, ini Aurelia Kimiko, kelas 3 ya Aurelia. Ah, Kelas 3 naik kelas 3. Nah, halo, thank you ya sudah join di sini mau menyampaikan kesaksian. Nah, ini Kak Maria mau tanya nih ya. Kimiko Aurel ini Komsel itu cukup rajin ya, hampir nggak pernah bolong ya. Ketika dia liburan keluar kota tetap join. Ketika dia di perjalanan, di mobil tetap join gitu. Luar biasa semangatnya. Nah, kenapa sih Aurel itu semangat dari dirinya sendiri mau Komsel atau disuruh mama papa? Nah, coba Aurel kasih tahu. Karena kalau di Komsel itu kita bisa sharing bareng, dengerin firman bareng, dan juga bisa doa bareng. Terus di Komsel aku juga belajar kalau aku belajar untuk mimpin doa, doain teman, sharing firman, dan juga belajar untuk mimpin games. Jadi si Aurel ini ke Komsel karena keinginan sendiri kan? Iya. Sama didukung orang tua pasti ya. Ya jadi di Komsel itu Aurel senang semangat karena dia bisa belajar firman, juga bisa melayani ya. Bukan cuma mendengar ya, tapi bisa berperan juga melayani. Nah, tentu di balik Aurel ini semangat ikut join Komsel dan ibadah online ya, tidak jarang absen ya. Tentu ada orang tua yang sangat mendukung karena tanpa orang tua anak-anak nggak mungkin bisa bertumbuh, nggak mungkin bisa join ya. Nah, coba mungkin Ibu Ailing sama Pak Sunardi bisa disaksikan peran orang tua yang apa sampai Aurel itu bisa semangat. Pertumbuhannya dulu sebelum Komsel, sesudah Komsel bagaimana? Silakan Pak Sunardi dan Bu Aling. Ya, thank you Kak Maria, Kak Agus. Ya, ini semua kita bersyukur ya ada tertanam di dalam gereja lokal, dan kami sangat berterima kasih buat kakak-kakak di Kega ya, yang mau memberi waktu melayani anak-anak ya. Saya melihat Aurel ini waktu dia join di Komsel ya, di ibadah online, itu kita lihat leadershipnya tumbuh gitu ya. Dia punya leadership yang tumbuh. Dia sangat senang sekali ya, antusias gitu kalau tiap hari. Bahkan sekarang kan tiap hari ada juga Koramdio Anak dan Kompak ya. Dia selalu antusias gitu. Dan ya yang pasti kita tidak memaksa dia ya. Itu lahir dari hatinya ya, kita bersyukur. Tapi memang kita belajar bahwa bagaimana membuat anak semangat adalah kita sendiri harus jadi teladan dulu ya, sebagai orang tua. Kita sendiri menjalani nilai-nilai bahwa ibadah itu adalah sebuah kebutuhan. Berkumpul bersama tubuh Kristus itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi kami juga ibadah online, Koramdio, itu menjadi satu teladan buat anak-anak juga termotivasi ya. Bisa antusias juga gitu. Ya, itu sih yang kami lakukan ya. Bersyukur ini semua kasih karunia ya dari Tuhan buat Aurel juga, jadi dia bisa antusias gitu beribadah. Ya. Kalau boleh tahu perubahan apa yang paling signifikan dari Aurel sebelum dan sesudah Komsel? Percaya dirinya ya jauh lebih banyak bertumbuh ya.
Ya. waktu belum offline kan dia nggak pernah ngerasain namanya waktu belum online masih offline masih onsite kan nggak pernah komsel ya, nggak ada komsel anak. Jadi kalau papa mamanya komsel dia sibuk main sama temen-temennya, jadi nggak ada komsel anak, cuma ibadah kayak tiap minggu gitu. Tapi justru di saat online ini dia menanti-nantikan bisa seperti papa mamanya, ada kompak, ada komsel. Waktu dia ikut itu tuh dia seneng banget gitu. Dia seneng banget. Ya awalnya katanya memang malu-malu, masih ngeliatin gitu, masih ngeliatin. Tapi dia cerita sama kita, Mami, dia berani ya kesaksian, dia berani ya doain orang, dia berani sharing saat teduhnya, kamu dapetin apa, dia berani ngomong. Awal juga mau gitu. Terus aku bilang ya coba aja, nggak apa-apa. Kalau kakak tanya kamu harus berani ngomong gitu loh. Akhirnya dia coba tuh sharing apa yang dia dapetin dari saat teduh. Terus kakak-kakaknya luar biasa, maksudnya mau kasih kesempatan buat anak-anak itu melayani. Dan dia tuh seneng banget waktu dikasih kepercayaan itu. Mimpin games, mimpin pujian, mimpin sharing. Wow, kakaknya tuh bener-bener mau kasih kesempatan itu dan dia tuh banyak bertumbuh dalam hal itu. Dia berani jadinya, pede gitu. Dan ya dia bisa cerita sama kakaknya, sama kokonya, koko juga bisa gitu loh. Koko dia juga ikut komsel gitu. Ya, jadi ya kami sih bersyukur ya, dia banyak memiliki keberanian, bertumbuh dalam percaya dirinya, terus pengenalannya akan Tuhan juga lebih banyak ya, lewat kesaksian teman-temannya. Terus semua juga dia belajar kesaksian temennya, membuat dia berani bersaksi. Ketika dia lihat temennya doain opa, mama, papa, orang sakit, bangsa, dia belajar juga gitu loh berdoakan. Jadi dia melihat dan dia coba lakukan gitu. Dan itu yang membuat kami ya, walaupun memang kami juga ada mesbah keluarga, belajar untuk doa sama buat orang lain, tapi kan itu di lingkup yang kecil ya, di dalam keluarga berempat doang. Tapi di lingkup yang lebih besar di komsel itu, walaupun online ya, dengan banyaknya sekali orang gitu, puluhan, ya dia punya keberanian itu, ya kita sih wow gitu ya, sangat banyak perubahan dalam hidup dia. Thank you banget itu buat kepercayaan kakak-kakaknya ya, memberi kesempatan buat Aurel ya untuk melayani. Iya. Aurel juga sekarang juga banyak ya ajakin temen-temennya, sepupu-sepupunya untuk ikut komsel gitu. Iya. Jadi dia juga sangat termotivasi gitu untuk ajak teman-teman baru. Gitu. Berani ajak teman kelasnya, terus kasen-kasen sepupu-sepupunya, terus ya terus ingetin kokonya gitu loh. Jadi ya kita sih bersyukur ya. Jadi punya keberanian untuk ngajakin saksi, nginjilin gitu. Iya. Keren. Luar biasa banget Aurelnya. Dan kita berharap dan percaya nggak cuman Aurel di sini yang bertumbuh luar biasa, potensinya jadi meningkat pesat dan ternyata dia ada antusiasme. Anak-anak yang lain bisa bertumbuh bersama juga sehingga api ini benar-benar ini ya menyebar ya melalui warrior cilik seperti ini yang luar biasa, yang sangat original ya, sangat original. Nah, ini ada yang nanya, kalau boleh saya nitip pertanyaan buat Pak Jurnardi selaku orang tua juga dan istri ya. Apa sih kendala ortu dalam mendampingi anak ibadah online atau komsel anak? Mungkin mewakili pertanyaan banyak orang tua kali ya. Sebenarnya kendalanya apa dan bagaimana cara untuk ngatasi hal tersebut kalau menurut pengalaman Bapak dan Ibu selama ini dampingin Aurel? Ya, yang pasti memang karena online ini kadang kendala jaringan ya. Kendala jaringan itu ya itu kita maklum lah ya. Jadi permasalahan wifi dan sebagainya. Tapi juga terkadang ketika misalnya ibadah online yang melalui YouTube ya jujur kadang Aurel suka bosen gitu. Kenapa? Ya soalnya udah pernah nih kan kalau di YouTube di Superbook itu kadang ceritanya diulang gitu. Oh ini kan udah pernah, jadi bosen gitu. Nah jadi itu terjadi ya. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita encourage dia untuk tetap setia. Nah ketika dia bosen ya kita coba benar-benar mau dampingi sama-sama, karena kadang mungkin sendiri dia doang nonton doang bosen gitu ya. Tapi kita dampingi ya itu cukup membuat dia ya antusiasnya mulai naik gitu.
ya. Tapi ya bersyukur ketika ada ibadah lewat Zoom, nah itu dia sangat antusias. Iya. Dia benar-benar antusias karena anaknya itu suka interaktif gitu ya, suka ada Berinteraksi. ya berinteraksi, partisipasi gitu kan. Nah, anak-anak saya rasa umumnya seperti itu ya. Ketika ada partisipasi dengan Zoom itu mereka sangat antusias sekali. Oh, oke. Ya. Berarti emang kreativitas orang tua juga dibutuhkan ya ketika kreativitas on the spot ketika anak mulai bosen, mesti gimana, mesti diarahin gimana. Oke. Nah, boleh saya bacakan pertanyaan ya? Ini dari akun @vrex29. Kakak-kakak, apa sih yang membuat kakak-kakak bisa tetap semangat dan tidak menyerah melayani anak-anak, khususnya saat pandemi sekarang ini? Terima kasih. Nah, buat kakak-kakak warrior nih, apa yang membuat tetap semangat dan nggak menyerah? Karena tantangannya beda dengan ngajar onsite dan juga online nih. Boleh dong di-share dong. Silakan Ya, Kak silakan, Maria, Kak Kakak Wati. Agus. Kak Boleh. Agus dulu ya. Nanti Oke. saya yang menambahkan ya. Yes. Saya merefleksi diri saya gitu. Kalau saya nggak dekat sama Tuhan gitu, dalam masa-masa pandemi ini, mungkin kita bisa terbawa dengan situasi gitu. Nah, hari-hari ini yang paling utama adalah waktu kita bersama Tuhan itu harus lebih intens gitu, lebih banyak gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang istilahnya perlu dukungan dari lingkungan, dari keluarga, dari kakak-kakaknya gitu. Nah, kami itu punya tanggung jawab gitu. Nggak hanya memikirkan anak kami sendiri, tapi juga mikirin anak orang lain. Karena anak-anak itu adalah yang Tuhan bilang itu bahwa mereka adalah pusaka gitu. Nah, kami nggak mau sampai kalau pusaka itu nggak dijaga dengan baik, nanti Tuhan bisa kehilangan kepercayaan buat kita gitu. Makanya kami nggak mau sampai itu terjadi gitu. Makanya kami tetap mau ambil peranan. Bagaimanapun situasi yang terjadi saat ini nggak menghalangi kita untuk bisa cari Tuhan sama-sama. Maksudnya masih kecil pun mereka harus terlibat di dalam mencari Tuhan dengan itu sih yang dari saya. Mungkin bisa tambah. Ya, kalau dari saya itu gini ya, anak-anak itu kan ibarat kertas putih ya, kertas putih yang masih bersih gitu. Nah, ini yang hati saya itu nggak rela kalau anak-anak itu tidak memiliki komunitas yang baik. Ada di dalam komunitas yang salah gitu. Jadi saya tetap semangat karena saya mau menabur nilai-nilai takut akan Allah itu seperti apa, nilai-nilai kekudusan sejak kecil itu seperti apa. Nah, itu yang memang kami hanya sebagian kecil ya waktunya, itu peran orang tua sangat penting ya, tapi saya sebagai orang yang terpanggil, yang dipanggil untuk melayani anak-anak gitu ya, memang punya panggilan ke situ dengan suami itu, saya nggak kepingin gitu. Kalau anak kami yang berdua yang Tuhan titipkan itu juga harus di jalan di tracknya gitu dengan ini ya sama seperti suami, anak-anak orang lain pun juga kami anggap sebagai anak sendiri, anak rohani yang memang kami harus mau terlibat gitu, mendukung anak-anak itu bisa bertumbuh takut akan Tuhan. Itu sih. Kalau dari saya Kak Enggof, dua kata, warisan. Apa itu? Ya, warisan itu artinya sama saat itu lagi terhutang ya. Jadi warisan itu apa sih yang kita mau kasih kepada sekolah, orang tua, apa yang kita mau berikan kepada anak-anak kita. Waktu kita kejar-kejaran ya, kita dengar pandemi sudah begitu meluas, ya apa yang kita mau berikan? Uang, 80 juta masuk rumah sakit, selesai sudah uang kita habis. Tapi yang kita punya adalah iman.
Lalu kita tinggalkan iman sama anak-anak, warisan yang kekal itu kita tidak akan pernah menyerah. Kita terus berjuang buat mereka. Walaupun kita sedang sakit, kita terus berjuang. Karena waktu kita tidak ada yang bisa tahu. Yang satu lagi adalah buat saya adalah terhutang. Tuhan udah nebus saya. Saya yang jelek, yang bodoh, yang menjijikan ini Tuhan sudah ambil dari lumpur itu. Saya tetap mau mengangkat anak-anak itu, ya. Walaupun mungkin suka atau tidak suka, sedih ataupun senang, mengangkat mereka dari lembah kekelaman. Akan ada di negeri ini anak-anak yang akan sebentar lagi dewasa dan mereka akan meniru Kak Agus, meniru Kak Maria, meniru Papa Mama Aurel, ya. Itu tidak mudah. Perlu kita bergandengan tangan Papa Mama dan para pembina, pada guru-guru, guru sekolah, siapapun Anda, kita semua gandengan tangan. Karena ini adalah orang-orang yang sebentar lagi akan menjadi pejuang-pejuang iman. Itu Kak ini. Wow. Wow, luar biasa. Kalau dari Kak Agus, Kak Maria, mereka mengatakan bahwa kita nggak bisa hanya fokus ngurusin anak kita sendiri. Nggak rela, bahkan kalau lihat anak orang lain pun, ibaratnya nggak keurus rohaninya, nggak terarah. Nah, ini kakak pembina aja punya passion dan beban yang begitu luar biasa buat anak-anak orang lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apalagi kita semua yang punya anak-anak, kita mesti harus lebih punya beban, lebih gede lagi, lebih besar lagi untuk dorong anak-anak kita semua untuk join dalam ibadah anak, dalam komsel anak. Dan dari apa yang disampaikan Kak Wati tadi juga luar biasa. Seringkali ya Kak Wati, ya kita orang tua itu habis-habisan lah ya untuk memberikan sesuatu, meninggalkan sesuatu buat anak-anak, ya ibaratnya gitu kan, warisan dalam hitungan materi. Ternyata Kak Wati bilang, warisan terbesar ketika kita menurunkan atau memberikan iman kepada anak-anak. Karena itu hal yang terbesar yang mereka bisa terima dalam kehidupan. Dan juga terhutang, itu cakep sekali Kak Wati memang. Kalau kita sudah merasa berhutang kepada Tuhan, kita akhirnya ibaratnya bukan membayar ya, tetapi kita mengucapkan rasa syukur kita dengan melayani dari apa yang dipercayakan kepada kita. Luar biasa sekali sih. Salut buat warrior-warrior ini. Wah. Nah, tapi pertanyaannya Kak Wati, kalau dulu dalam onsite, dalam ibadah yang kita tatap muka, modelnya kan seperti itu. Nah, kalau sekarang dalam online, dari kakak-kakak pembina biasanya hambatannya apa sih, kendalanya? Kalau boleh tahu. Silakan Kak Agus, Kak Maria. Silakan Kak Maria. Hambatannya yaitu tadi kalau orang tua tidak mendukung tadi ya, kalau orang tua tidak mendukung ya berarti nggak ada yang join ya. Orang-orang tua itu gitu. Itu hambatannya. Nah, yang kedua ya kreativitas. Setiap pembina harus muncul, harus belajar teknologi juga gitu. Karena ini kan memang menyangkut teknologi ya Kak Ingrid ya. Iya, betul. Jadi beda dengan offline gitu. Belajar pembina harus mau belajar terutama tentang pengetahuan tentang Zoom, tentang itu ya. Nah, itu paling harus ditingkatkan gitu. Dan ya jaringan ya, kadang-kadang jaringan internet itu menyebabkan jadi kendala gitu. Yap. Jadi memang saya sih angkat topi ya, salut buat kakak-kakak pembina. Harus meningkatkan kreativitas di satu sisi, kedua harus mendorong orang tua untuk melibatkan anak-anaknya, ketiga hal-hal teknis mereka juga mesti harus belajar lagi, harus menyesuaikan diri. Tantangannya dari berbagai hal, tetapi tetap semangat berapi-api nih, luar biasa, salut. Nah, ada pertanyaan, saya akan menyampaikan pertanyaan, ini kelihatannya untuk Aurel ya, pertanyaan dari akun di dli.lizen. Kenapa Aurel bisa mau ajakin teman-teman untuk ikut komsel anak ya? Apa yang paling memberkati Aurel di komsel itu? Boleh Aurel sharing? Aurel mau ajakin teman-teman Aurel karena
Aurel juga mau teman-teman Aurel lebih tahu Tuhan di Komsel, bisa juga bisa dengerin firman, bisa doa bareng, dan juga bisa main game bareng-bareng juga. Wow. Wah, yang paling memberkati Aurel kalau pas lagi Komsel anak apa tuh? Boleh cerita nggak salah satu yang paling teringat? Paling suka di Komsel kalau pas teman-teman Aurel lagi kesaksian, jadi aku juga bisa juga dari teman-teman. Oke, ya, ya, ya. Jadi dengar kesaksian kita, Aurel seneng banget ya, dengar kesaksian dari teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, kita ada di penghujung acara nih. Kalau boleh disimpulkan dari pertanyaan saya di awal untuk saya pribadi ya, ketika saya bertanya apa kabar Kega, ternyata Kega luar biasa, baik dari kakak pembinanya, ternyata dari anak-anaknya, apinya masih tetap berapi-api di masa pandemi ini, dan surprise ada komselnya, ada ibadah online-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara jangan lupa juga bisa cek di posting kita di story jadwal untuk ibadah anak dan juga komsel anak. Nah, tetapi Kawati kalau boleh menyimpulkan atau menyampaikan hal-hal terkait apa yang kita bahas secara 60 menit ini, apa Kawati yang bisa disampaikan buat kita semua? Kak Inggo bicara tentang kreativitas. Dari tadi ini kita belum menyuarakan yel-yel kita, Kak. Kita tuh punya yel-yel. Waduh. Ya. Kayaknya suaranya keras Kak Agus. Coba kita yel sama-sama bareng. Mantap. Jangan lupa nih. teman-teman, mama, papa, adik-adik atau siapapun yang ikut bergabung, kita mau yel-yel dulu oleh Kak Yes. Agus. Supaya nggak lupa Oke. dengan kami. Ya. Ya. Kita siap-siap. 1, 2, 3. Kega Warrior! Let's go! Sekali lagi Kak Oke. Agus. Amin. Ulang lagi, saya belum join. Ulang lagi Kak Agus. Kega Warrior! Let's go! Let's go. Amin. Yes. Tambah semangat ya Kak. On Berapi-api fire. benar ya. Yes. Jadi kesimpulan saya ya, kata penutup saya, terima kasih untuk para warrior yang ikut bergabung di dalam IGA Live ini hari ini ya. Kemudian yang kedua, dukung anak-anak kita untuk pertumbuhan rohaninya sebagai warisan kita kepada mereka. Dan jangan lupa kita ada Zoom setiap minggu pertama dan ketiga, kemudian ada di YouTube minggu kedua, 4 dan 5. Nanti ada di kolom chat ya, bisa dilihat. Kemudian komsel anak untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya, ada di beberapa tempat ya, di beberapa ada linknya ya juga ya. Kemudian yang terakhir, mari kita sama-sama terus berapi-api, tak jemu-jemu kita melakukan menabur sampai pertumbuhan rohani itu nampak pada anak-anak kita. Tuhan berkati. Kega Warrior. Let's go. Oh, let's go. Salah saya. Kawati, terakhir Kawati. Ini ada yang bertanya Kawati. Bolehkah anak-anak di luar gereja anak Kega Abalov untuk bisa join di komsel anak atau kompak anak? Mungkin kita perlu tahu supaya kalau kita ajak, kita jadi gak mikir, oh dia bukan Abalov. Ternyata boleh apa enggak sih kita kalau ajak teman-teman yang lain nih? Boleh nggak Kawati? Kita adalah tubuh Kristus, Kak Inggof. Siapapun boleh ikut. Asal yang penting anak-anak, Kak. Ya, anak-anak itu. Misalnya anak-anak, ya. Boleh Kak Inggof ya. Silakan kakak-kakak, mama papa bisa join ya. Luar biasa. Oh iya Kak Wati. Ya. Besok ada ibadah Zoom. Besok. Oh oke. Ya, tanggal 4 Juli besok kita ada ibadah Zoom ya. Iya, Ada iya. ibadah Zoom.
Oke, Bapak Ibu Saudara, besok ada ibadah Zoom seperti yang disampaikan oleh Kak Maria, boleh didorong anak-anaknya untuk bisa join dalam ibadah Zoom. Nah, sebelum mengakhiri ini, saya perlu sampaikan buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini, minggu depan kita masih akan ada Abba Talks. Temanya juga tidak kalah menarik, yaitu waspada demotivasi. Penuh kasih karunia dan tetap bergairah sampai akhir. Narasumbernya juga bukan main-main, yaitu Bapak James Gui, Indonesian Favorite Trainer and Seminar Speaker. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengar nama James Gui, makanya jangan sampai lewatkan Abba Talks kita Sabtu besok, Sabtu minggu depan, jam 5 sampai jam 6, dengan tema waspada demotivasi. Karena demotivasi itu sedang melanda kita semua hari-hari ini. Makanya kita perlu waspada, demotivasi, dan kita dengar nih apa yang akan disampaikan Bapak James Gui Sabtu minggu depan. Nah, Kak Wati, Kak Agus, Kak Maria, Pak Cunadi dan istri Aurel, thank you banget untuk sore hari ini. Luar biasa banget, saya diberkati dan saya percaya juga yang melihat juga diberkati dan orang tua jadi terdorong untuk mendorong anaknya, tergerak untuk mendorong anak-anaknya join dalam ibadah anak dan komsel anak. Thank you untuk waktunya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati juga Aurel dan keluarga. Thank you ya. God bless. Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Saya Inggo Setiawan, pamit dulu dari Abba Talk. See you next week. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Thank you, Kak Wati. Thank you, Pak Agus, Kak Maria, Pak Cunadi, Aurel. Bye. Thank you, Aurel. Pak. Makasih ya. Kak Agus, Kak Maria, Kak Mbak Martin, Eli. Kiko. Ya, God bless all.